gereja kita. Sebab Dia Allah yang besar, yang menyatakan mukjizatnya di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Dialah kita lebih bersuka cita, bersyukur atas kebaikan Tuhan yang dilimpahkannya dalam hidup kita. Hey. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku. Hidup bersamamu, ikut kehendakmu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Amin. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Hey. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulia dan damai, oh Yesusku. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Amin. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Hey. Menyanyi lagu-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulia dan damai, oh Yesusku. Hey. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Amin. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Hey, hey. Menyanyi lagu-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulia dan damai, oh, 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 bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Oh. Menari lagu-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulia dan damai-Mu, Kaulah sukacitaku, mulia dan damai-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Sebab Dia Tuhan yang mengarahkan hidup kita kepada kebenaran. Biarlah kita terus berjalan memandang kuasa Tuhan yang terus menyertai hidup kita. Hey.
itu kebanggaanku. Hey. Menuju harapan di depanku, lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Amin. Haleluya. Masa laluku tadi sudah rame, semua gagalku tadi terus berlalu. Amin. Mengenalmu itu bukan segalanya, tinggal dalammu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Yeay. Berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Sungguh besar Kau Tuhanku, yang Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Hey! Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja.
bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Hey. Diberi kuasa dari Raja mulia, taklukkan musuh, dibawakan pakai kuasa. Pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jauh? Bila Allah ada bersamaku, siapa jauh? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, yang Kau periksa hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Raja Allah yang besar, yang berkuasa dan bertahta di dalam hidup kita. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Satu hal kita percaya, bahwa hanya di dalam hadirat Tuhan, hanya dekat dengan Tuhan, ada rasa aman yang sejati di dalam hidup kita. Ada pengharapan yang pasti, sebab Dia Tuhan yang menjamin hidup kita. Dia Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita, dan penyertaan-Nya sempurna sampai kepada kekekalan. Terima kasih. Haleluya. Hidupku ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Inilah
ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya
sempurna nyata di dalam hidupku. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, ku percaya Yesus kau Tuhan yang memegang hidupku, berjalan bersamamu. Oh, iralalana syakaya ralalana se, sikaralalana syakaya ralalana se, ilalalana se, sikaralalana syakaya ralalana se. Oh, hanya kau Tuhan, hanya kau segalanya. Sebab di dalam ketidakberdayaan kami, hanya Engkau Tuhan satu-satunya sumber segalanya bagi kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber pengharapan yang sejati. Biarlah kami terus mengandalkan Engkau, menaruhkan pengharapan kami kepada Tuhan, Allah yang menjamin hidup kami, Allah yang menopang hidup kami. Bahkan di dalam lembah kekelaman, Engkau Tuhan yang menolong kami. Biarlah hati kami, seluruh hidup kami hanya memandang kepada Allah yang besar, yang tidak pernah melepaskan hidup kami. Terima kasih. Haleluya. Oh, terima kasih. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Dengan senang hati kita katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu.
Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Ya Tuhan, inilah permohonan kami kepada-Mu. Kiranya tangan-Mu yang dahsyat senantiasa menggenggam kami dan tidak terlepas kami dari genggaman-Mu itu. Sebab tangan-Mu yang hebat, tak ada satupun yang mampu melepaskannya dari hidup kami. Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu mencintai kami. Itu sebabnya kami layak untuk menaruh harapan kami kepada Engkau. Sebab Engkau adalah sumber dari hidup kami. Apapun keadaan yang kami hadapi, apapun situasi yang sedang terjadi, apapun pergumulan, sehebat apapun badai yang menerpa, tangan Tuhan tetap jauh lebih dahsyat dari semuanya itu. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau, yang tidak akan pernah melepaskan kami dari genggaman-Mu, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Tangan-Mu yang hebat selalu mengendalikan dan memegang hidup kami. Berbicaralah kepada kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberikan hati, pikiran, dan perasaan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami dapat memahami, mengerti kebenaran-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tanggal 25 hari ini berarti sudah 25 hari kita melewati tahun 2026 ini. Dan saya meyakini betul di tengah berbagai situasi yang ada, banjir di mana-mana dan masih banyak hal-hal yang kita tidak duga yang akan terjadi di depan kita. Tapi satu hal yang saya percaya bahwa di tengah segala keadaan itu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Kalau kita meyakini hal itu dan memang demikian adanya Bapak Ibu, bahwa hidup kita ini tidak akan pernah Tuhan lepaskan. Dia akan tetap menggenggam kita apapun situasi yang ada. Dia tidak pernah meninggalkan dan menyertai kita. Itulah kalau kita senantiasa menaruh percaya kita kepada Tuhan dan berserah kepada Dia, maka kita mengalami Tuhan. Tidak hanya mengalaminya tetapi hidup kita akan menjadi berbuah. Itulah experiencing God, living fruitfully. Sepanjang bulan Januari ini kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam hal 4 kita dapat mengalami Tuhan dalam hidup ini. Pertama adalah memiliki iman, kemudian kasih, dan ketiga adalah kerendahan hati. Minggu lalu sudah disampaikan, hari ini adalah tentang pengharapan. Stay like not look ahead. Senantiasa selaras memandang ke depan. Saudara-saudari, memang kalau dalam suasana kelam kelabu, acap kali kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Bahkan tak jarang banyak orang yang mengalami keputusasaan. Itulah yang terjadi dalam kehidupan orang yang sedang dalam keadaan situasi yang kelam, kelabu atau dipenuhi dengan kegelapan. 2 hari yang lalu lampu mati. Pas kita lagi doa di tempat ini, Saudara Lius sedang memimpin doa. Begitu mati lampu, mau lanjut dia nggak bisa lanjut.
antara lanjut dan tidak. Itulah dunia gelap. Untungnya dengan cekatan, saudara atau Pak Roy cepat menyalakan genset. Sehingga bisa melanjutkan doa pada waktu itu. Saya sudah kasih tanda kepada saudara Lius, yuk lanjut. Tapi enggak dia lihat, karena memang situasi gelap. Ya, dia enggak bisa lihat. Sampai saya ngomong baru dilanjutkan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Kadang-kadang dalam suasana gelap itu kita enggak bisa melakukan apa-apa, bukan? Nah demikian juga di dalam kehidupan kita. Tanpa terang dalam hidup kita ini, kita tidak akan bisa berbuat apapun. Nah suatu kali Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, seorang perenang Amerika yang sangat terkenal namanya Florence Chadwick. Dia ingin menyeberang memecahkan rekor dunia dengan berenang dari Pulau Catalina ke California. Dan apa yang terjadi saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, segera dimulai ya keinginannya itu. Dipersiapkan semua perlengkapan dan kemudian ada helikopter yang mengawal dia. Kemudian dia mulai tanggal 4 Juli 1952. Akhirnya dia berenang, 16 jam kemudian dia angkat tangan. Tanda sudah berserah. Dia tidak melanjutkan lagi dan akhirnya dia diangkat. Dan tahu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang terjadi? Ternyata dia sudah berenang 34 kilometer. Tinggal 1 kilometer lagi dia sudah bisa mencapai pantai California. Apa yang terjadi dalam dirinya bukan karena kelelahan. Bukan karena dia capek, bukan. Tapi dia berkata begini, I am not making excuse. If only had seen the land, I could have made it. Dia berkata, saya tidak mencari-cari pembenaran diri, tetapi kalau saja saya dapat melihat pantai tujuan, pasti saya akan mampu mencapainya. Ya saudara, kadang-kadang suasana kelam itu membuat orang berhenti. Tidak bisa melanjutkan apapun dalam kehidupannya. Nah oleh karenanya saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, memang ada kalanya kesukaran bagaikan kabut yang tebal yang menghalangi pandangan kita dalam mencapai tujuan. Dalam situasi seperti itu, apa yang perlu di dalam diri kita adalah memperhatikan dan fokus kehidupan itu hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Sebab kalau kita mengarahkan pikiran, perasaan kita kepada hal yang lain, kepada keadaan, kepada situasi yang sedang terjadi, maka akan buyar fokus kita, akan buyar tujuan kita. Kita tidak akan sampai kepada tujuan hidup kita. Itu sebabnya tetap fokus kepada Tuhan. Perhatian kita hanya kepada Tuhan. Apabila keadaan di sekeliling diselimuti oleh kelam kelabut, namun hati kita tidak akan diliputi oleh keputusasaan. Karena yang menjadi fokus kita siapa saudara? Adalah pribadi yang dapat dipercaya dan janji-janjinya yang dapat diandalkan. Saudara tidak pernah mengabaikan janjinya. Dia tetap berpegang. Dia akan pasti memastikan bahwa janjinya itu akan digenapinya. Nah saudara, pentingnya harapan yang sesuai dengan janji Tuhan. Yang sesuai dengan rencananya. Sebab rencana dan janjinya itu pasti bersifat pasti. Janji Tuhan itu sifatnya pasti. Bukan akan, ya bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah. Tapi satu kepastian yang ia akan berikan dan dia akan pasti genapi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Itu sebabnya situasi-situasi yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Atau sesuatu hal yang membingungkan kita. Atau sesuatu hal yang sepertinya berubah-ubah. Tetap fokus kita hanya kepada Tuhan. Bukan kepada yang lain.
Sebagaimana yang ditulis dalam Yohanes 15 ayat 5 sampai 8. Perhatikan dalam terjemahan baru 2 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, menilik dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 5 sampai 8 ini. Yang dituliskan oleh Yohanes, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hal yang pertama terpenting dalam kehidupan kita, untuk kita dapat melangkah dengan kepala yang tegak dan memiliki satu keyakinan bahwa sekalipun dalam kelam kita bisa dapat berjalan, saudara, adalah pertama berjalan dalam tuntunan Tuhan. Ya. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kenapa saudara? Nah, perhatikan baik-baik, dikatakan di ayat yang ke-7 itu, siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Siapa yang memiliki relasi yang sangat akrab dengan Kristus. Keakraban kita dengan Kristus, saudara, memang itu adalah satu hal yang tidak bisa tidak ada di dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudari, orang yang memiliki relasi yang melekat dengan Kristus diberkata ia berbuah banyak. Kata ia berbuah banyak ini bernuansa sifatnya pasti, ya, dalam bahasa Yunania itu diterjemahkan dalam present indikatif aktif. Artinya saudara, suatu kenyataan, suatu realita. Bukan mudah-mudahan, bukan saudara. Memastikan bahwa hidup kita itu adalah senantiasa melekat kepada Kristus, bukan kepada yang lain. Senantiasa selalu terhubung dengan Kristus. Tidak bisa lepas dalam waktu sedetik sekalipun. Kita selalu melekat kepada dia, tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita. Maka hidup kita akan menjadi hidup yang berbuah. Hidup yang menghasilkan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, itu sebabnya di dalam menaruh harapan itu harus sesuai dengan rencananya. Dalam hal ini Bapak Ibu, hidup dalam tuntunan firman Tuhan. Ayat yang ke-7 dikatakan begini saudara, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Perhatikan baik-baik, firmanku tinggal di dalam kamu. Ada satu ayat dalam Mazmur 119. Firmanmu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sebagaimana tadi saya sudah sampaikan. Ketika dalam suasana gelap, lampu tidak ada, kita tak bisa berbuat apa-apa. Kita dikasih komando, dikasih apapun saudara, kita nggak bisa melihat. Tetapi kalau dalam terang saudara, dikasih kode aja saudara, orang sudah tahu. Ya, angkat mata saja, orang sudah tahu. Oh, ada sesuatu ini. Saudara-saudara, demikian juga firman Tuhan di dalam hidup kita. Kalau dia sebagai terang bagi jalan kita, maka apapun kegelapan dunia yang sedang kita alami, keadaan dan situasi sekelam apapun saudara, kita dapat mampu berjalan. Kenapa? Karena ada firman Tuhan bersama dengan kita. Itu sebabnya Tuhan ingin mengungkapkan rencana atau kehendaknya melalui firman-Nya. Saudara enggak usah terlalu banyak berpikir apa kehendak Tuhan di dalam hidupku. Apa rencana Allah dalam hidupku. Saya tanya kepada anak Imet semalam. Udah tahu enggak rancangan Tuhan dalam hidupmu? Bengong semua. Barangkali
Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ingin juga saya bertanya, udah tahu nggak rancangan Tuhan dalam hidup saudara-saudari masing-masing? Apa rancangan Tuhan dalam hidup kita? Itu adalah firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 berkata, rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Itu rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, menjalani rancangan Tuhan itu yang Ia telah rancang untuk hidup dalam damai dalam segala keadaan saudara dan memiliki harapan, hanya itu terjadi kalau kita berjalan dalam tuntunan firman Tuhan. Sehingga kita menjadi kuat, teguh di dalam segala keadaan. Badai sehebat apapun, kita tetap memiliki sesuatu kekuatan dalam hidup kita. Kita akan tetap tenang. Itu sebabnya betapa pentingnya kita merenungkan firman Tuhan. Dalam situasi itu, kadang dalam situasi tertentu yang seakan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ada hikmat Tuhan yang mengalir dalam hati kita. Roh Allah akan berkarya di dalam hidup kita untuk mengingatkan kita firman-Nya. Itu sebabnya saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Orang yang belajar dalam tuntunan Tuhan. Orang yang hidup dalam tuntunan Tuhan. Apapun yang diputuskannya pasti tepat. Tidak meleset saudara. Iya. Kenapa? Karena firman Tuhan itu iya dan amin. Ya, itu sebenarnya kalau mencari kehendak Tuhan, carilah kehendak Tuhan melalui apa saudara? Melalui firman Tuhan. Karena kehendak Tuhan itu telah dituliskannya di dalam Alkitab yang saudara punya setiap hari, yang Anda tenteng kemana-mana. Ada di kitab saudara, ada di HP Anda, ada di smartphone Anda. Dan barangkali kalau nggak ada di smartphone Anda, ada di sini. Dan Anda renungkan itu. Tidak akan jadi apa-apa ini saudara kalau Anda tidak merenungkannya, kalau Anda tidak membacanya, dan kalau Anda tidak melakukannya. Nah saudara, apabila hidup sesuai, semakin kita hidup sesuai dengan tuntunan firman Tuhan, maka kita akan semakin hidup sesuai dengan rencananya. Ya. Dan itulah yang membuat hidup kita menjadi hidup yang berbuah dan terus berbuah. Apabila hidup sesuai tuntunan firman Tuhan menjadi motivasi utama bagi kita, maka kita akan semakin hidup sesuai dengan rencananya. Apa yang menjadi motivasi kita dalam hidup ini? Apa yang menjadi dorongan utama dalam diri kita? Cita-cita kita menjadi populer, karier kita, bisnis kita, usaha kita, keluarga kita, oh itu enggak salah. Tetapi itu bukan tujuan. Bukan itu tujuan. Tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita? Tujuan Tuhan agar hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Supaya kerajaan Allah diperluas di bumi ini. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Memang kalau orang ingin mengejar popularitas atau ingin mengejar karier itu tidaklah salah. Dan tahu saudara-saudari bahwa memang orang rela bekerja siang dan malam adalah untuk memenuhi apa yang dia butuhkan. Khususnya dalam kebutuhan jasmani. Seorang psikolog bernama Abraham Maslow. Di dalam bukunya Motivation and Personality. Dia berkata ada 5 kebutuhan dalam diri seseorang. Dalam manusia, di hidup manusia itu ada 5 kebutuhan. Dia berkata pertama adalah kebutuhan jasmani. Itu sebabnya orang rela bekerja dari pagi sampai sore bahkan malam. Untuk memenuhi kebutuhannya. Itu tidak salah.
Tetapi bukan berarti untuk memenuhi kebutuhan jasmani itu dia melakukan dengan menghalalkan segala cara. Tidak. Karena di dalam hidup ini ada yang namanya nilai-nilai. Apa itu adalah tentang kejujuran. Ada nilai-nilai yang perlu dibangun. Apa itu saudara-saudari? Adalah nilai yang Allah berikan di dalam hidup kita. Yang tidak boleh hanya karena kebutuhan kita bisa menghalalkan segala cara. Mencuri, korupsi. Itu tentu tidak dibenarkan demikian. Oh, ada alasan untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Enggak, saudara. Sekali lagi ada nilai yang perlu dibangun dalam hidup ini. Ada nilai kebenaran, nilai yang mulia, nilai yang dijunjung tinggi dalam hidup ini. Yang kedua dikatakan ada kebutuhan akan rasa aman. Itu level 2, saudara. Kalau orang sudah terpenuhi kebutuhan jasmaninya, nah kebutuhan amannya ia mulai perhitungkan. Level ketiga dikatakan kebutuhan untuk dikasihi dan diterima. Ya, itu sebabnya kalau orang sudah kaya raya, ya, orang sudah merasa aman, nah ada rasa untuk dia diterima. Ya, makanya kalau orang jatuh cinta itu hal yang wajar. Tapi kalau sudah jatuh cinta sama yang satu, jangan jatuh cinta lagi sama yang lain. Itulah nilai. Selain itu dikatakan kebutuhan akan harga diri. Itu sebabnya kalau orang dibully, dia marah. Kenapa? Dia merasa tidak dihargai. Ya, kalau ia sudah berkarya, sudah melakukan sesuatu, tidak mendapat penghargaan, dia bisa ngambek. Kenapa? Karena butuh penghargaan. Manusia itu begitu, ada kebutuhan untuk dihargai. Oh itu aja. Kamu ngambek, itu memang kebutuhannya dia. Tetapi orang bisa melewatkan semua sekalipun dia tidak tidak dihargai. Dia tahu apa yang dia lakukan adalah untuk Tuhan. Sehingga kalau dia pun tidak dihargai, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena diberikan kesempatan untuk berkarya. Itu nilai, saudara. Ya, kebutuhan akan harga diri, kebutuhan akan aktualisasi diri. Itu sebenarnya saudara-saudari kalau orang sudah pada level tertentu, ya sudah kaya, sudah populer, ya punya jabatan tinggi, gitu. Ya, terus ingin ini, ingin itu untuk masuk dalam kegiatan sosial dan segala macam, itu adalah aktualisasi diri, itu kebutuhan. Nah tapi di atas semuanya itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Hal yang perlu diperhatikan dan diingat bahwa tidak boleh hidup ini hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan saja. Namun juga harus hidup dengan mengacu pada tata nilai yang luhur. Pentingnya hidup dituntun oleh firman Tuhan yaitu antara lain dituntun oleh tata nilai. Seperti tadi saya sudah sampaikan. Kejujuran, sikap bertanggung jawab dan berbagai sikap yang mulia lainnya. Itu penuh tanggung jawab. Diberi tanggung jawab untuk pelayanan, dikerjakan dengan baik, dipersiapkan dengan baik. Itu adalah sebagai wujud daripada seorang yang bertanggung jawab, yang menjunjung tinggi nilai. Tidak hanya sekedar dia diberi kepercayaan untuk tampil, kan sudah profesional, sudah bisa melakukan, sudah enggak usah latihan. Nah enggak demikian. Minggu lalu saudara, saya ke Palembang. Hari Sabtu para pemusik dan para pelayan penyanyi, ya pemuji di MDC Palembang latihan. Saya bersama dengan Paul karena saya mau mengajak Paul ke Jambi. Lalu saya minta Paul main atau melayani. Saya minta Pak Andrew tolong diberi kesempatan kepada Paul untuk melayani. Lalu pas waktu itu saya lagi di kafe MDC karena mereka punya kafe. Ya. Lalu mau latihan mereka. Saya bilang, Paul latihan. Oke, mereka naik. Tahu saudara, 1 lagu 2 jam.
Saya bilang, Paul kok lama sekali latihan? Iya Pak. Saya memang ikut, 1 jam saya ikut di situ. Ngulang. Yang ngulang siapa? Yang mimpin pujiannya. Bukan karena nggak bisa. Tetapi karena memang itu dia mau buat itu menjadi benar-benar terjadi harmonisasi satu dengan yang lain. Sampai dia bilang ketukannya jangan gitu. Padahal dia nggak bisa drum saudara. Tapi dia bilang ketukannya jangan gitu. Nah saudara-saudari kenapa? Karena dia mau mempersiapkannya itu dengan baik. Dan memang orang yang sudah mempersiapkan dengan baik. Kalau sesuatu dipersiapkan sedemikian rupa. Begitu disuguhkan, enak enggak? Pasti enak saudara. Sehingga waktu mereka menyanyikan lagu satu itu saja saudara. Merinding bulu kudus saudara. Karena biasa lagunya. Ya itu tata nilai. Jadi bukan sekedar menyuguhkan sesuatu, ya yang penting ada bisa dimakan, bisa dinikmati. Bukan gitu. Menghargai sesuatu yang disuguhkan itu, maka yang disuguhkan itu akan dihargai, akan dinikmati. Dia akan berkata, luar biasa. Itu saja. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, itulah tata nilai. Ya. Yang kedua adalah hidup dalam harapan yang sesuai dengan rencana Tuhan adalah hidup dalam keinginan yang selaras dengan firman Tuhan. Keinginan kita itu mesti selaras dengan firman Tuhan. Jangan kita suka klaim tadi yang ayat yang ke-7 dikatakan dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki maka akan diberikan kepadamu. Enggak saudara. Yang dimaksud minta Allah apa saja. Kalau firman Tuhan itu ada di dalam hatimu, ada dalam pikiranmu. Ketika firman Tuhan ada di dalam hatimu, dalam pikiranmu, yang muncul dalam mulutmu, permintaanmu adalah firman Tuhan. Itu. Sehingga karena itu sesuai dengan firman Tuhan, selaras dengan firman Tuhan, Tuhan akan beri. Masa Tuhan gak beri dengan apa yang sesuai dengan firman-Nya? Pasti. Itu sebabnya betapa pentingnya sekali lagi merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Yosua 1 ayat yang ke-8. Tuhan berkata kepada Yosua, hai Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Supaya apa? Supaya engkau tindak hati-hati, dengan demikian engkau berhasil dan beruntung. Nah semua orang mau berhasil. Semua orang mau beruntung dalam hidupnya. Tetapi berjalan dalam keinginannya. Oh tidak demikian Bapak Ibu. Semua hidup bahagia. Tetapi berjalan dalam nasihat orang fasik. Berdiri di jalan orang berdosa. Duduk di tengah pencemooh. Yang gak akan mungkin. Tapi kalau kesukaannya itu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang pasti ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya itulah firman Tuhan. Jadi saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Tidak, Tuhan hanya akan mengabulkan doa atau permohonan yang selaras dengan firman-Nya. Tidak mungkin yang tidak selaras dengan firman-Nya. Jangan kita berharap bahwa Tuhan pasti akan mengabulkan keinginan kita yang tidak sesuai dengan yang Ia janjikan. Enggak. Ya. Hidup dengan berharapan sesuai dengan rencana Tuhan adalah hidup dalam keinginan yang selaras dengan janji Tuhan. Suatu kali saudara, ada anak kecil. Malam-malam, waktu setelah pulang sekolah dia berdoa. Tokyo, Tokyo Tuhan, Tokyo Tuhan, Tokyo Tuhan, Tokyo Tuhan. Besok pagi, bapaknya mau ngantar anak ini ke sekolah. Dan sebelum mengantar ke sekolah, mereka duduk. Dia bilang, nak, kamu luar biasa semalam. Kamu sungguh-sungguh berdoa. Cuma papa tanya,
Kenapa? Ada apa dengan Tokyo? Gini Pak, kenapa saya minta Tuhan Tokyo. Kemarin ada ujian. Salah satu ujian itu ditanya kota Meksiko apa. Lalu saya jawab Tokyo. Itu sebabnya saya berdoa Tokyo Tuhan. Maksud saya minta kepada Tuhan supaya kota Meksiko diubah menjadi Tokyo. Kira-kira Tuhan jawab enggak saudara? Bukan Tuhan tidak sanggup untuk mengubah itu. Tapi bayangin saudara kalau seandainya Meksiko ibu kotanya Tokyo. Kacau dunia ini saudara. Banyak kan kita minta sesuatu yang kita mau. Tapi kalau itu sesuai dengan firman Tuhan ya pasti Tuhan berikanlah. Tuhan pasti jawab. Nah, saudara berbeda dengan seorang namanya, sebentar, lupa saya namanya, Ten Boom. Ya. Corrie Ten Boom. Dia lahir tahun 1889. Meninggal tahun 1991. Umur 91 tahun saudara. Di 15 April. Ini keluarga Corrie Ten Boom ini adalah orang yang sangat cinta Tuhan. Pada zaman tentara Nazi. Dia menyelamatkan 800 orang Yahudi. Dan dalam penyelamatan 800 orang Yahudi itu bukan enak. Beberapa kali dia diinterogasi bahkan ditangkap dan dipenjara. Dan dalam situasi itu saudara, dia tetap berdoa. Apa yang dia doa, dia berkata begini, Tuhan Engkau telah menjanjikan hal itu di dalam firman-Mu. Sekarang genapilah janjimu itu, amin. Itulah harapan yang efektif, itu harapan yang selaras dengan janji Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, itu sebabnya kalau saudara berdoa seperti yang dituliskan dalam firman Tuhan itu pasti dijawab oleh Tuhan. Amin. Iya, itulah doa yang efektif. Tidak perlu panjang lebar berpuisi. Ya, seperti lagi baca puisi atau berpantun. Enggak, saudara. Bukan kalimat indahnya, tapi sumbernya. Sumber doa kita itu dari siapa? Dari mana? Kalau itu sumbernya dari firman Tuhan. Tuhan pasti jawab. Amin. Tuhan pasti berikan. Yang ketiga saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Hidup dengan tujuan memuliakan Allah. Ya. Hidup dalam harapan yang sesuai dengan rencana Tuhan adalah hidup dengan tujuan yang mulia. Ayat ke-8 dikatakan demikian. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Orang yang hidup dengan harapan yang sesuai dengan rencana Tuhan akan hidup dengan tujuan untuk memuliakan Allah. Bukan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Iya. Semalam saya contohkan kepada anak-anak. Ya. Kalau saudara bersaksi, ada yang bersaksi, puji Tuhan. Tadi saya tidak pakai helm. Kebetulan ada polisi di situ. Dan akhirnya di situ Tuhan jawab doa saya. Ya. Doa saya begini. Ya. Tuhan, saya tidak pakai helm. Tolong saya butakan mata polisi itu untuk tidak melihat saya. Saudara-saudari, kira-kira kesaksian ini benar tidak? Ini ngawur saudara. Sudah melanggar hukum, minta lagi mata orang dibutakan. Coba bayangin. Ya. Barangkali saudara suka pakai helm, saudara atau tidak pakai helm, jangan pernah doakan begitu. Ngaku saja kalau polisi ada, iya Pak polisi saya yang nggak pakai helm gitu ya.
Itu jangan sampai doa saudara. Waduh, kan mau mencelakakan orang. Sudah ya berbuat salah, mau mencelakakan, minta untuk orang dicelakakan. Gimana itu cerita? Ya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita ya hidup dalam harapan sesuai dengan rencana Tuhan, itu hidup dengan tujuan mulia. Orang yang ingin hidup memuliakan Allah dituntut untuk hidup dalam perilaku dan tindakan yang mempermuliakan Tuhan. Sikap tindakan kita ya harus sesuai dengan memuliakan nama Tuhan. Coba saudara, tindakan kita sehari-hari bagaimana? Apakah sudah memuliakan Tuhan? Ya. Nah, waktu ini saya kemarin itu hari Kamis, kami kesan di rumah Pak Salim, Pak Joni Gunawan dan Ibu Vika. Dan Ibu Vika lagi edifikasi. Dia kesaksian. Ya, kesaksiannya apa saudara? Dia punya apa itu? Customer atau apa ya? Tempat dia memesan barang lah. Ya, ini orang statusnya setiap hari firman Tuhan. Tetapi perilakunya sehari-hari ngamuk-ngamuk, marah-marah. Nah ini saudara, ini bertolak belakang. Kalau statusmu firman Tuhan, maka kerjakanlah firman Tuhan itu. Amin. Itu penting saudara. Jangan status firman Tuhan, PP-nya firman Tuhan, Facebook-nya firman Tuhan, IG-nya firman Tuhan, perilakunya sehari-hari di luar kebenaran. Bagus saudara, kasih status bagus. Bagus di IG saudara, apa status yang bagus. Oh cerita firman Tuhan bagus, tapi juga perilaku. Itulah 3M itu. Mendengar, merenungkan, dan melakukan. Lakukan semua apa yang engkau renungkan itu firman Tuhan. Itulah namanya orang yang memiliki pribadi yang memiliki integritas. Ya. Integritas itu artinya apa yang di hati, apa yang di pikiran itu sesuai dengan perkataan dan perilakunya. Jangan teriak-teriak kita tentang kebenaran, hidup dalam kebenaran tapi hidup di luar kebenaran. Sama berkata kepada kita bahwa 3 hal ini untuk kita menjadi orang yang memiliki harapan sesuai dengan rencana Tuhan adalah pertama hidup dalam tuntunan Tuhan. Yang kedua hidup selaras dengan firman Tuhan dan memiliki tujuan hidup yang memuliakan Tuhan. Itulah kehidupan kita yang sungguh-sungguh hidup dalam harapan kepada Tuhan. Nah, kalau kita memiliki harapan itu kepada Tuhan, maka saya bisa memastikan sekalipun di tengah kegelapan dunia kita ada, kita dapat menjangkau masa depan kita yang penuh harapan. Amin. Kita dapat mencapai tujuan kita yang telah Tuhan janjikan bagi kita. Itulah kasih Tuhan bagi kita. Itulah hidup yang mengalami Tuhan. Hidup mengalami Tuhan itu adalah IKKP. Iman, kasih, kerendahan hati, dan pengharapan. Mari kita bangkit berdiri. Kasih, Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu
harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu dalam-dalamku, Kau pegang hidupku dalam tangan, dalam-Mu salib-Mu tebus hidupku, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terang di jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, bagi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ibu bapak saudara-saudari, di tengah situasi keadaan yang tak menentu, dan di tengah kegelapan dunia ini, ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan.
yang selalu menyertai. Dan segala hal yang Ia janjikan pasti digenapi, yaitu Yesus Kristus. Oleh karenanya, apapun keadaan yang sedang engkau hadapi, barangkali engkau sedang mengalami kelam kelabu dalam hidupmu, baik dalam usaha, dalam karya, dalam rumah tangga, dalam studi. Sepertinya engkau mau berhenti. Ingat, ada Tuhan, ada Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkanmu, yang selalu menyertaimu dan menemanimu apapun situasi dan keadaan yang engkau hadapi. Itu sebabnya ada terang yang bersama dengan engkau, yang Ia telah sediakan dalam hidup kita, yaitu firman Tuhan. Biarlah itu engkau menjadi suka kepada Dia. Engkau renungkan hal itu dan engkau kerjakan. Firman Tuhan itulah yang menjadi terang bagi jalanmu dan pelita bagi kakimu di tengah kegelapan dunia yang engkau hadapi. Firman Tuhan itu menjadi tuntunan dalam jalanmu. Dan berjalanlah dengan selaras akan firman Tuhan itu. Dan bila engkau memiliki motivasi, tujuan hidup yang memuliakan nama Tuhan, maka di tengah kegelapan sekalipun, engkau mampu berjalan melangkah ke depan dengan kepala yang tegak. Dan engkau sampai kepada tujuan yang telah Tuhan rancangkan dalam hidupmu. Yaitu rancangan hidup damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Bila itu engkau taruh tanganmu di atas dadamu. Tangan kirimu biarlah tertera di atas dadamu. Dan bila engkau angkat tangan kananmu. Dan engkau berkata kepada Tuhan, di tengah kegelapan dunia ini Tuhan. Dalam situasi yang tak menentu ini. Harapanku hanya kepada Kristus. Dan firman Tuhan, biarlah itu ada di dalam hati dan pikiranku. Aku suka merenungkannya dan aku mau mengerjakannya. Kau berkata, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. percaya. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. kau angkat tanganmu. Saya mau berdoa buat Tuhan. Engkau mengetahui setiap keadaan dari hidup kami masing-masing. Bahkan di dalam hati kami yang tidak terungkap kepada orang-orang di sekitar kami. Engkau tahu. Seringkali kami khawatir dan takut melihat hari depan kami. Bahkan tak jarang kami mengalami keputusasaan karena keadaan yang tak menentu ini. Bahkan di tengah badai yang menerpa hidup. Namun pada pagi hari ini kembali kami mengarahkan
hati, pikiran, dan perasaan kami kepadamu. Kepada Tuhan Sang Pemilik hidup. Dan kepada firman-Mu yang telah Engkau tuliskan bagi kami. Sebagai terang bagi jalan kami dan pelita bagi kaki kami. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan yang terus menuntun kami. Dan kami berjalan selaras dengannya. Supaya hidup kami memuliakan nama Tuhan. Engkau tolong setiap kami. Dan anak-anak-Mu yang telah mengangkat tangan di hadapan-Mu. Tanda berserah mereka kepada Engkau. Tangan-Mu terulur bagi dia, mereka. Dan firman-Mu Engkau tuliskan itu dalam hati. Dan Engkau taruh itu di akal budi mereka. Sehingga itu menjadi kekuatan bagi mereka. Yang meneguhkan hati mereka untuk berjalan melangkah dalam penyertaan Tuhan. Dan memandang hari esok mereka sampai kepada tujuan yang telah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami setiap pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari. Senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari, membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana kita mengawali tahun, kita membawa benih terbaik. Dan oleh karenanya, amplop persembahan benih terbaik telah disediakan di kotak persembahan. Dan akan dibawa secara serentak pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2026 di kotak persembahan benih terbaik yang telah disediakan. Akan diadakan KKR Kesembuhan Ilahi pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2026 dimulai pada pukul 17 sampai 19 waktu Indonesia Barat di Geraha MDC. Ibadah pada tanggal 8 Februari 2026 diadakan satu kali, dimulai pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Geraha MDC. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan. Melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening berikut. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Dan jangan lupa di-share kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam
andalamu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalammu. Haleluya Tuhan, kami bersyukur karena harapan kami di dalam-Mu takkan pernah sia-sia. Engkau akan menyatakan kuasa-Mu, kasih-Mu dalam hidup kami. Bahkan hikmat-Mu Engkau limpahi kami. Itu sebabnya kami bersyukur hari ini diberi kesempatan untuk datang ke rumah-Mu, memuji menyembah-Mu dan membawa korban syukur kami kepada-Mu. Dan sebagian dari kebenaran firman-Mu yang kami dengar, biarlah itu tertulis dalam hati dan Engkau taruh itu di akal budi kami. Sehingga sungguh itu menjadi terang bagi jalan kami dan pelita bagi kaki kami di tengah kegelapan dunia ini. Kami akan mengakhiri ibadah ini, kami pulang, kami percaya tangan Tuhan selalu terulur untuk menopang kami, untuk memimpin dan menuntun langkah demi langkah kami. Bahkan tangan yang hebat itu Engkau alirkan berkat-berkat-Mu yang melimpah, yang telah Engkau sediakan bagi orang percaya dan berharap kepada-Mu. Itu sebabnya kami mengangkat dua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu itu. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi Engkau dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai, memimpin dan menuntun langkah demi langkah-Mu. Sehingga apapun yang Engkau buat, dibuatnya Engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, Tuhan berkata bersama. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan berkati.